Baik, langsung saja di sini untuk penjelasannya. Blok sine wave ini, ketiga blok ini menghasilkan gelombang sinus referensi murni dengan pergeseran fasa masing-masing di 120 derajat. Untuk fasa A, B, dan C, sinyal ini mewakili bentuk frekuensi dan amplitudo tegangan ideal yang ingin dicapai di sisi beban. Nah, buat eh, transformasinya itu ini ada clock transform ya, yang mengkonversi sistem tiga fasa yang berputar menjadi sistem dua dimensi yang diam, yakni komponen alfa dan beta yang menyederhanakan fungsi matematis yang secara signifikan. Nah, buat subsistem ini berfungsi penerima sinyal alfa dan beta, lalu menggunakan perhitungan trigonometri untuk menghasilkan dua nilai, yaitu Vref menunjukkan panjang amplitudo vektor tegangan dan sudut angle ini menunjukkan posisi putaran vektor. Nah, untuk penentuan sektor di angle to sektor yang ini, blok ini menerjemahkan nilai sudut angle dari blok sebelumnya untuk menentukan apa ya, sektor mana vektor referensi sedang berada. Jadi intinya untuk menerjemahkan nilai sudut angle. Nah, buat perhitungan waktu atau time calculation ini eh, buat menentukan berapa lama saklar harus berada dalam status tertentu selama satu periode PWM. Nah, keluaran blok ini ada tiga nilai waktu, T1 dan T2, waktu yang dihabiskan buat membentuk tegangan aktif berdasarkan dua sisi vektor yang mengapit vektor referensi. Nah, buat T0, sisa waktu yang dihabiskan dalam keadaan nol, di mana semua saklar atas menyala sehingga tidak ada tegangan yang mengalir ke beban. Nah, buat blok sum yang ini, tiga ini, jadi waktu yang sudah dihitung di T1, T2, T0 dijumlahkan dengan pola tertentu agar posisi pulsa PWM nantinya berada tepat di tengah-tengah periode. Nah, setelah dari blok sum ini nanti menuju ke leg 1, 2, dan 3. Fungsinya yaitu sebagai pengarah atau merutekan hasil dari perhitungan waktu dari blok sum ini yang nanti akan diproses ke relational operation buat mengawinkan atau menyatukan nilai waktu yang telah didistribusikan dengan gelombang segitiga. Nah, jika nilai sinyal waktu lebih tinggi dari gelombang segitiga, keluarannya adalah angka 1. Jika lebih rendah, keluarannya 0.
Nah, di sini juga ada repeating sequence ya, yang menghasilkan gelombang segitiga berfrekuensi sangat tinggi. Ini adalah sinyal pembawa yang menentukan kecepatan switching dari IGBT. Nah, buat logical operational node ini adalah pengaman dari bentuk sinyal komplement. Jika saklar misalnya pada fase A diperintahkan menyala 1, maka blok node akan mengubahnya menjadi 0 untuk saklar bawah fase A. Tujuannya agar saklar atas dan bawah pada satu kaki yang sama tidak akan pernah menyala secara bersamaan. Nah, hasil dari SPWM dari perhitungan yang rumit tadi nantinya akan disalurkan ke GoTo ini yang mana akan memerintahkan IGBT dioda ini dari setiap S1 sampai S6 ini untuk menjalankan sinyal atau membentuk sinyal PWM dengan input 220 volt, dibentuk sinyal PWM di sini. Nanti kita lihat bentuk gelombangnya akan seperti ini bentuk gelombang tegangannya. Jika dilihat atau di-zoom maka tegangannya tegangan output-nya akan berada di 220 volt ya. Akan sama dengan tegangan input. Nah, untuk bebannya itu di RL ya. R-nya 4 dan L-nya 40 mH. Untuk arusnya kita lihat. Nah, untuk arus awal ada lonjakan di sekitar 14 ampere ya. Sama. Dan nanti akan stabil di 10 ampere. Sinyalnya 3 fase sinusoidal. Nampak murni ya di sini. Ya, segitu saja untuk penjelasan rangkaiannya. Untuk penjelasan rangkaian simulasi 3 fase SVPWM ini.